Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yusuf Fakir Syakira, berperan sebagai Ibu Darmi. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Nuraini Sofian, berperan sebagai Darmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chelsea Megalis Mesha, berperan sebagai Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cika Ladina Jalina, berperan sebagai pemuda 1. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Farhan Ramadan, berperan menjadi pemuda 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Raja Gustian, berperan sebagai narator. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan, namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi semakin gelap, tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukan demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi, ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan, ia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari ibu Darmi akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore. Ibu Darmi berkata pada Darmi, Darmi, bisakah kau memasak hari ini? Ibu sedang sibuk di ladang. Bisakah kau mengantarkan makanan ke ladang? Gak mau aku, nanti badanku bau tunggu. Kan aku baru selesai mandi. Apalagi aku harus mengantarkan makanannya ke ladang. Nanti kulitku gelap kayak ibu. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala yang terlihat sedih. Ibu Darmi bekerja dengan keras, ia mengumpulkan hasil panen karena besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar saat lelah. Dia beristirahat sambil minum air yang dibawa. Dia berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolong kami. Ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi sampai di rumah. Betapa terkejutnya, di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Ih, ibu dari mana aja sih? Seharian gak ada masakan di rumah. Kan aku lapar, bu, belum makan seharian. Tadi kan ibu sudah menyuruh masak, Nak. Ih, kan aku udah bilang gak mau. Ih. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah. Dengan marah keesokan harinya, Ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Darmi, ikut ibu ke pasar, Nak. Ibu membutuhkan bantuanmu, Nak, untuk membawa hasil dari ladang. Enggak ah, nanti kalau Darmi ikut ke pasar, kulit Darmi jadi kotor. Apalagi pasar bau. Akhirnya ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya Ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen, tidak terlalu banyak. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera mendekati ibunya. Bu, bedak Darmi habis nih, Bu. Beliin dong, Bu. Ya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut ke pasar ya, biar ibu jual sama semua. Ya deh, besok aku ikut ibu ke pasar. Ibu nanti jalannya jangan di samping aku ya, Bu, di belakang aja. Kenapa, Nak? Ih, udah deh, ibu jangan banyak tanya. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajahnya yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, Hai Darmi, kamu mau kemana?
pasar. Oh, itu siapa di belakang kamu? Ibumu ya? Dia pembantuku, bukan ibuku. Amit-amit dia ibuku. Oh, pembantumu ya? Iya, ya udah deh, aku duluan ya. Dadah. Betapa sedihnya Ibu Darmi mendengarnya, namun hanya ia tahan di dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Tadi di pasar rame banget ya. Iya, banyak yang belanja. Abis ini kita mau kemana? Belum aku. Ayo. Darmi mau kemana? Mau ke pasar. Oh, itu ibumu yang di belakang. Bukan dia bukan ibuku, dia pembantuku. Ya kali ibuku. Oh, pembantu. Ya udah kita duluan. Sungguh hati Ibu Darmi semakin sedih. Begitu teganya anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya ke tempat jual bedak. Saya mau cari bedak yang bagus, yang berkualitas juga yang mahal. Nah, jangan bedak yang mahal ya. Betulan. Udah deh, diam aja. Sana-sana. Neng, jangan begitu ke ibu, pamali. Bukan mang, dia bukan ibuku, cuma pembantuku kok. Oh begitu ya. Ini bedaknya totalnya 50.000. Mana bi uangnya? Ini mang. Ya Allah, tolonglah hamba, hamba sudah berbuat dengan sikap anak hamba, berikan dia hukuman supaya dia jera. Tolong, sakit bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Walaupun Darmi sudah meminta ampun, tapi Darmi tetap berubah menjadi batu karena tingkahnya yang durhaka terhadap ibunya yang sudah melahirkan dan merawatnya dari dia bayi sampai dia menjadi dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat Batu Menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang sudah mengandung merawat kita dengan penuh kasih sayang. Bagaimanapun bentuknya, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah orang tua yang harus kita sayangi, hormati sepanjang hidupmu. Di sini akan menjelaskan hikmah dan pesan moral Batu Menangis. Hikmahnya adalah jangan durhaka kepada orang tua yang sudah berjasa dan berusaha keras demi kehidupan anaknya. Hormati dan hargai orang tua jika tidak ingin mengalami hal yang tidak diinginkan. Pesan moralnya adalah menghormati dan menyayangi orang tua. Jangan durhaka kepada orang tua. Doa orang tua penting bagi kehidupan. Jangan menyakiti perasaan orang tua, tetap menghargai orang tua meski dalam keadaan susah. Doa ibu bisa menjadi bumerang bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.